Oke, selamat pagi para mahasiswa sekalian. Kita mulai saja perkuliahan kita pada pagi ini. Terima kasih telah masuk ke Zoom meeting kita. Dan kuliah hari ini topiknya berkenaan dengan prinsip-prinsip pengobatan tradisional dan juga beberapa praktek pengobatan tradisional serta hal-hal yang oleh budaya Dayak dianggap memiliki khasiat obat. Ya, khususnya kita nanti berdiskusi mengenai tanaman-tanaman obat. Baik para mahasiswa sekalian, saya akan men-share bahan untuk kita diskusikan. Semoga sudah terlihat di layar ya. Terlihat di layar? Silahkan ada yang beri komen. Terlihat, Pak. Lihat, Pak. Baik, terima kasih. Baik, jadi sesuai dengan kurikulum yang disampaikan kepada saya, pada pertemuan kedua ini kita bicara mengenai prinsip pengobatan menurut tradisi orang Dayak. Nah, jika kita melihat ke konsep budaya mereka, maka mereka memahami sehat itu seperti ini. Jadi masih ada yang akan admit. Jadi mereka melihat kalau digambarkan seperti ini. Ya. Jadi seseorang itu sehat, itu dilihat dari pertama-tama adalah jiwanya, ya. Lalu yang kedua fisiknya, lalu yang satunya lagi bagaimana dia memiliki spiritualitas. Ya, jadi kehidupan spiritualitas itu bagi orang Dayak tuh penting. Ya. Spiritualitas itu menggambarkan bagaimana dekatnya dia dengan Tuhannya. Ya. Sehingga orang Dayak itu apapun yang dia kerjakan, sebelum mengerjakannya itu harus dimulai dengan doa, dengan meminta bantuan kepada yang kuasa agar apa yang dia kerjakan itu bisa dikerjakan dengan baik. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat bagaimana mereka melihat hubungan antara faktor-faktor yang berpengaruh dalam kehidupan mereka sehingga kemudian mereka bisa sehat tapi juga bisa sakit, maka dapat digambarkan seperti ini, ya. Jadi ada Tuhan, manusia, roh di bagian dalam itu, lalu lingkungan. Lingkungan ini menyangkut aspek alam, ya. Jadi hutan, alam, ya, tanah dan air. Itulah yang kemudian saling berinteraksi, yang kemudian jika tidak normal akan menyebabkan sakit. Jika perputarannya itu normal akan menimbulkan sehat. Nah,
ketika mereka mengalami sakit, pertama-tama yang mereka lihat itu sejauh mana yang bersangkutan, si pasien itu melakukan sesuatu terhadap lingkungannya. Ya, jadi apakah dia ada melakukan kesalahan, ataukah mungkin dia menebang pohon secara sembrono, ataukah dia mencari penghidupan baik ke hutan, ke sungai, kemana-mana itu menyentuh sesuatu atau menyakiti sesuatu. Nah, hal-hal itulah yang pertama sekali mereka telusuri, mereka tracking ya, mereka tracking. Jangan-jangan dia sakit itu disebabkan oleh perbuatannya itu. Jadi orang Dayak melihat sakit itu jarang pertama-tama dari sisi medis. Pertama sekali mereka melihat sakit itu dari sisi bagaimana interaksi dia dengan lingkungan sekitarnya. Ya, ditelusuri sampai cukup jauh dalam pergerakan dia dalam beberapa hari sebelumnya, sebelum sakit itu. Nah, jadi mengapa mereka seperti itu? Karena memang mereka ini betul-betul ya, kalau mau disebut orang yang tinggal di kawasan hutan boleh ya, disebut orang hutan tentu enggak fair juga, karena ada orang hutan tuh ada jenis binatang namanya orang hutan. Orang Dayak disebut orang hutan, bisa-bisa terjadi persoalan nantinya itu. Tapi intinya bahwa orang Dayak itu memang sangat merasa nyaman jika tinggal tidak jauh dari kawasan hutan. Mengapa? Karena bagi mereka hutan itu seperti orang kota melihat toko swalayan atau pusat perbelanjaan. Karena berbagai kebutuhan hidup mereka, terutama kaitannya dengan upacara-upacara adat dan kehidupan sehari-hari, itu mereka mencarinya itu ke hutan. Kalau kita di kota ini mencari sesuatu, kita pergi ke mall. Di sana ada semua yang kita perlukan gitu kan. Nah, kalau orang Dayak di kampung sana, kalau mereka perlu sesuatu, mereka perginya ke hutan. Karena bagi mereka di hutan itu ada yang mereka cari, itu akan ada di hutan itu. Bahkan dia tahu kalau mencari jenis tumbuhan tertentu, maka pergi ke daerah tertentu di hutan itu. Dia udah tahu, dia udah hafal semua. Nah, itulah yang kemudian mempengaruhi cara pandang mereka terhadap sehat dan sakit, seperti uraian sebelumnya tadi itu ya. Jadi mereka pertama-tama melihat dari sisi roh itu, ya, karena bagi mereka pohon itu ada rohnya, tumbuhan itu ada rohnya, apalagi binatang, ya. Mereka tidak boleh sembarangan memotong kayu atau menebang kayu, apalagi membunuh binatang, ya, tidak boleh sembarangan. Kecuali binatang-binatang yang memang lazim diburu seperti babi hutan misalnya. Karena babi hutan adalah kelompok hama, pengganggu ya, yang biasa merusak usaha mereka. Nah, semua hal yang merusak usaha mereka, mereka buru ya. Jadi dari awalnya sudah diposisikan sebagai hewan buruan. Nah, yang seperti itu tidak masalah. Ya. Jadi seperti itu, dan kemarin juga sudah saya sampaikan, orang Dayak itu meyakini ada kekuatan lain di luar dirinya yang berpengaruh terhadap kehidupan mereka. Ya, kalau digambarkan ya kira-kira seperti inilah ya orang Dayak itu melihatnya ya. Nah, praktek pengobatan tradisional yang sampai saat ini masih terjadi, masih dilaksanakan di komunitas-komunitas Dayak,
komunitas Dayak manapun ya, perlu kalian ketahui bahwa orang Dayak itu lebih dari 400 suku. Kalau menggunakan konsep penyebutan suku di Indonesia, orang Dayak itu punya lebih 400 subsuku. Tapi kalau menggunakan pendekatan antropologi, mereka tidak bisa disebut subsuku, mereka adalah suku sendiri-sendiri karena bahasanya berbeda-beda. Ya, tiap suku tidak bisa berkomunikasi menggunakan satu bahasa. Ya, orang Dayak itu satu dengan yang lainnya itu hanya bisa berkomunikasi dengan bahasa Indonesia. Makanya bahasa Indonesia ini ya betul-betul pemersatu lah ya. Pemersatu. Karena orang Dayak yang 400 jenis itu, 400 suku itu memiliki bahasanya masing-masing. Ya, memiliki bahasanya masing-masing. Nah, mereka kemudian disebut Dayak ya, itu karena dari unsur kebudayaan universal itu ya, dari unsur kebudayaan universal itu kualitas kesamaan dari unsur-unsur itu tinggi pada komunitas Dayak yang 400-an macam tadi itu. Jadi banyak sekali dari unsur kebudayaan itu yang walaupun bahasanya berbeda-beda, tetapi perilakunya, caranya hidup itu menunjukkan kesamaan. Itulah yang kemudian membuatnya menjadi seolah-olah satu. Tambah lagi waktu itu kebijakan kolonial Belanda waktu sensus tahun 1923 itu menyederhanakan semua suku yang ada di Borneo ini, di Pulau Kalimantan ini. Jadi yang non-muslim disebutnya Dayak, yang muslim disebutnya Melayu. Nah, jadi sebutan identitas Dayak dan Melayu itu sebetulnya karena peninggalan kolonial tadi itu dipakailah sampai hari ini, ya kira-kira seperti itu. Ya, uraian mengenai identitas Dayak itu sangat panjang dan saya kira ini bukan tempatnya kita mempelajari. Ya, seperti itu ya. Jadi bedukun ini menggunakan jasa balian ya atau orang yang memiliki talenta dukun. Betajok ini juga orang yang bisa mencari jenis-jenis tanaman obat dan tanaman obat itu sedemikian rupa dikemas menjadi pengobatan, menjadi obat ya. Kemudian baurut ya, baurut itu menggunakan jasa tukang urut. Tapi juga beda dengan tukang urut di kota. Kalau tukang urut di kota kan dia tidak ada jampi-jampinya, tidak ada doa-doanya. Dia langsung urut kita. Kalau di kampung itu mereka tidak langsung seperti itu, tetapi ada sesaji adatnya, ya seperti itu. Betajok kita akan ke situ. Dukun saya kira kita kemarin sudah saya sampaikan juga dan tidak perlulah kita bahas secara mendalam ya. Nah, betajok ini sebetulnya menggunakan ramuan. Ramuan ini ada yang berasal dari tumbuhan, ada yang berasal dari binatang. Ya, biasanya ramuan itu kalau tumbuhan bisa dengan 2 cara, bahkan dengan 3 cara ya, dicampurkan ke dalam arak atau alkohol, dicampurkan ke dalam air, direbus dengan cara direbus, lalu kemudian ada juga yang langsung bisa dimakan, ya, ada juga yang bisa langsung dimakan. Nah, untuk yang berasal dari organ-organ binatang itu biasanya mereka harus dicampurkan dengan arak, ya, harus dicampurkan dengan arak.
Ini kalau yang dengan binatang. Yang dengan binatang ini sebetulnya yang asli Dayak itu hanya empedu. Jenis-jenis empedu itu memang kuat pengaruh dari kebiasaan orang Dayak yang biasa berburu ke hutan berminggu-minggu itu. Kekuatan mereka bertahan di hutan itu antara lain dia mengkonsumsi empedu binatang yang dia buru itu. Empedu yang paling dianggap mujarab itu adalah dari binatang landak. Binatang landak ya. Mudah-mudahan kalian tahu binatang landak. Mengapa? Karena mereka percaya binatang landak ini memakan tidak kurang dari 44 jenis tumbuhan. Jadi mereka percaya semua jenis tumbuhan yang dimakan landak itu tumbuhan-tumbuhan terpilih ya, dan mengandung khasiat obat yang tinggi. Mereka percaya khasiat obat itu tersimpan di empedunya. Kebetulan rasanya sangat-sangat pahit, sehingga orang Dayak menyebutnya kepala obat. Ya, mereka menyebut empedu landak itu kepala obat. Jadi sakit-sakit tertentu mereka mengkonsumsinya, ya seperti itu. Tapi tentu saya tidak terlalu mendalami kandungan kimianya, ya. Saya kira itu memang bagian dari tugas kalian lah nanti mendalaminya, ya, mempelajarinya, membaca dari banyak jurnal. Nah, ini hanya menguatkan saja, ya. Nah, pada pertemuan ini kebetulan kemarin saya sudah men-share video tentang kebudayaan Dayak, bagaimana mereka hidup di hutan dan segala macam, ya. Kalian bisa melihat di video itu mereka pergi ke hutan, beda dengan kita orang kota, ya. Kita orang kota pergi ke hutan tuh pakai sepatu khusus, pakai jaket untuk mencegah nyamuk. Pokoknya lengkap lah kalau kita pergi ke hutan. Kalau orang Dayak pergi ke hutan seperti yang ada dalam video itu, pakai celana ala kadarnya saja, ya kan, tidak pakai baju, ya. Sudah pasti mereka digigit nyamuk, tapi tidak juga pula mereka tuh sakit gitu ya. Mereka tetap kuat gitu. Nah, jadi memang karena mereka udah punya kebiasaan begitu, bisa jadi mungkin pada tubuh mereka itu mungkin sudah ada imunitas tertentu, ya, sehingga banyak jenis penyakit itu kecuali mungkin serangannya hebat baru dia menderita. Kalau serangannya masih jumlah yang terbatas, mereka masih mampu menghadapinya gitu, ya. Nah, saya berharap kalian bisa menonton video tersebut karena yang 400-an jenis suku Dayak tadi itu cara hidupnya sama, ya. Kebetulan video itu sudah saya pakai di berbagai perkuliahan saya, di mana-mana saya diundang termasuk ke luar negeri juga, ya. Video itu menggambarkan kehidupan orang Dayak, orang Malaysia, orang di Sabah, ya, Sarawak tuh merasa jika menonton film itu seperti pulang kampung juga katanya, ya, seperti pulang kampung, jadi menjadi rindu kampung, ya. Nah, jadi itu gambaran kehidupan orang Dayak, ya. Nah, saya mengajak kita untuk membuat semacam analisis SWOT, ya, kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman tentang pengobatan dalam budaya Dayak ini. Pengobatan tradisional ini adalah bagian dari budaya Dayak. Jadi budaya Dayak tentang pengobatan ini boleh dikatakan sudah sangat turun-temurun, ya. Bahkan ritual balien, balian, ya, atau balenggang atau babore atau apa itu memang bagian dari budaya Dayak, ya. Terus di tiap suku, bahkan di tiap kampung itu banyak sekali tumbuh
tumbuhan-tumbuhan yang berkhasiat obat. Ya, saya telah men-share ke kalian 7 jurnal dari 7 suku, ya, 7 jurnal dari 7 suku Dayak, baik Dayak yang ada di Indonesia maupun Dayak yang ada di Malaysia. Ya, saya tahu kebetulan teman saya anaknya kuliah di Fakulti Pengobatan Universitas Malaysia Sarawak, Unimas ya. Fakulti Pengobatan itu di kita itu fakultas kedokteran seperti kalian itu. Saya tahu karena pernah ke rumah mereka bahwa memang di sana juga mereka mendalami atau ada yang khusus mempelajari mengenai obat-obat tradisional atau tanaman-tanaman yang berkhasiat obat, ya. Dan kalian juga di Untan saya dengar juga membuat ini dijadikan ciri, ya. Saya sangat mendukung itu. Nah, itu baru 7 suku, ya. 7 suku. Tadi saya sudah bilang orang Dayak itu lebih 400 suku, ya. Ini baru 7 suku. Itu rata-rata memiliki pengetahuan tanaman obat, ya, di kelompok-kelompok itu. Terus yang tadi saya sudah sampaikan juga ada organ beberapa hewan, misalnya empedu landak. Ada organ binatang juga seperti taring, itu diyakini mampu meningkatkan keberanian. Keberanian itu kaitannya tadi itu dengan konsep sehat. Jadi orang yang lemah, berarti dia tidak memiliki keberanian. Nah, jadi dibuat sugesti-sugesti seperti itu, ya. Kekuatannya ya kemarin juga sudah kita bahas, dukun Balien Panjangahan itu masih ada, tiap kampung ada, ya. Terus dari sisi pemerintah juga ada kebijakan mengenai nawacita ya dalam hal kebudayaan, karena ini adalah kebudayaan, tentu akan terus ada, ya. Bahkan ya sekarang ini malah praktek pengobatan tuh lalu jadi atraksi yang ditonton juga, ya. Tinggal bagaimana suatu hari mengemasnya aja sehingga dia menjadi tujuan wisata juga, ya. Mungkin bisa masuk dalam wisata religi kali atau apa suatu hari nanti. Masih ada penganutnya, tiap suku punya kepercayaan itu dan masih dijalankan, ya. Dan yang jumlah yang percaya itu terus bertahan bahkan meningkat, apalagi era pandemi ini mereka lalu coba melihat ke budaya, bagaimana budaya dalam hal ini budaya pengobatan bisa mencegah pandemi ini, ya. Kelemahan, nah ini kelemahan ya, memang jumlah dukun tuh tidak banyak karena dukun itu tidak melalui pendidikan resmi, ya. Dia dipilih dari hasil hubungan interaksi manusia dan alam. Jadi tidak semua orang juga bisa menjadi dukun. Dan kadang-kadang mereka jadi dukun itu ada yang mulai dari kecil, tapi ada juga yang setelah dia tua baru menjadi dukun tuh. Ketika interaksinya dengan alam tuh sudah menentukan level bagaimana dia boleh berkomunikasi dengan para roh itu, ya. Dengan demikian regenerasi mereka ini lambat, ya. Tambah juga terus terang aja untuk mempelajari ilmu perdukunan ini di samping tidak menarik karena secara ekonomi tidak menguntungkan, juga memerlukan persyaratan yang tidak sedikit. Dia itu tidak mahal, tapi mencari persyaratannya itu ke hutan tuh tidak gampang. Apalagi hutan juga udah banyak dibabat menjadi kebun sawit, ya, jadi makin sulit, ya. Yang ketiga, terus terang saja, saya salah satu dari sedikit orang yang mengumpulkan banyak tradisi lisan, rekaman-rekaman tradisi lisan, lalu kemudian dokumen-dokumennya,
Saya dari dulu hobi mengumpulkan hal itu, ya. Tapi memang kesulitannya itu mentranskripsinya itu. Jadi dari bahasa lisan ditulis itu tidak mudah juga, ya. Tidak mudah juga, tidak semua orang juga suka, tambah juga tidak ada modal untuk upah orang gitu ya. Jadi itu menjadi dokumen, akhirnya dokumen biasa. Tambah juga bahasa dukun atau balian itu dia tuh bahasa kuno, bahasa bahasa yang lalu sekarang disebut bahasa roh. Bahasa itu sebetulnya pernah dipakai ratusan tahun yang lalu, ya, bahasa-bahasa kuno itu, dan sekarang dari bahasa kuno itu hanya tinggal sedikit kosakata yang bertahan, ya. Kosakata dalam bahasa Dayak itu umumnya sudah berubah atau diganti ke beberapa kosakata dalam bahasa Indonesia, ya. Jadi udah bahasa rojak lah istilahnya itu, kalau orang Malaysia sebutnya tuh bahasa rojak, bahasa dicampur-campur, ya, seperti rujak gitu. Nah, peluang tentu saja ini kan bagian dari kepercayaan, ya, dan juga memiliki nilai pengetahuan yang tinggi, ya. Terus terang saja banyak konsep-konsep kearifan lokal itu bisa didapatkan dari praktek-praktek tradisi pengobatan ini, ya. Banyak kata-kata yang punya makna dalam. Contoh saja misalnya orang Dayak sekarang punya salam. Kalau kalian pernah dengar, ya, adil Kak Talino bacuramin Kak Saruga basengat Kak Jubata. Pernah mendengar itu? Ada yang pernah dengar bilang? Pernah, Pak. Pernah, Pak. Nah, pernah, ya. Jadi kata-kata itu diambil dari praktek-praktek tradisional seperti yang dipraktikkan di kampung-kampung itu. Karena itu prinsip dasar hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama, dan manusia dengan alam. Ganjarannya jika manusia berbuat baik terhadap semua, maka surga adalah jaminan kehidupan akhir dari kehidupan manusia itu. Sangat mendalam itu. Itu bukan kata-kata dibuat-buat gitu, tapi dia berasal dari tradisi, ya. Umumnya dari pengobatan tradisional. Masyarakat juga masih tetap mau mengamalkannya, apapun agamanya, ya. Jadi apapun agama orang Dayak itu, apakah dia beragama Islam, beragama Kristen, ya, baik Katolik maupun Protestan, beragama Hindu, beragama Buddha. Karena orang Dayak sekarang semua agama ada. Paling banyak orang Dayak itu beragama Islam, ya. Itu menempati kira-kira 40% orang Dayak itu beragama Islam. Hanya memang ketika dia beragama Islam, kemudian dia tidak lagi mengidentifikasi dirinya sebagai Dayak, ya. Namun 2 tahun lalu kami buat Kongres Kebudayaan Dayak. Hasil utama dari kongres itu adalah apapun agamanya orang Dayak itu dia tetap Dayak. Dia tetap memiliki darah Dayak. Jadi makanya kemudian identitas Dayak sekarang tidak lagi identik dengan agama, ya. Contoh misalnya orang Dayak tuh tiap provinsi punya namanya Dewan Adat Dayak. Ketua Dewan Adat Dayak yang beragama Kristen itu hanya ada di Kalimantan Barat. Ketua Dewan Adat Dayak Kalimantan Utara itu Dayak beragama Islam. Ketua DAD Kalimantan Tengah Dayak beragama Islam. DAD Kalimantan Timur Dayak beragama Islam. DAD Kalimantan Selatan Dayak beragama Islam. Nah, artinya apa? Artinya bahwa agama itu tidak lagi dianggap sebagai pembeda atau katakanlah sekat yang menyekat orang Dayak, tidak lagi. Kalau dulu ketika kita masih dijajah, ya, zaman kolonial itu memang ada seperti dibuat perbedaan gitu, ya. Ini Dayak, ini Melayu. Nah, jadi seperti mau diadu domba gitu.
Nah, sekarang kita udah lebih bermartabat, kita lebih berperadaban, ya agama jangan dijadikan alat untuk kita berbeda. Agama memang berbeda ya, tapi itu adalah keyakinan. Jadi itu salah satu hal penting untuk identitas Dayak ya. Jadi apapun agamanya orang Dayak tuh dia tetap saja mempercayai konsep-konsep kepercayaan nenek moyang itu ya. Ya terus terang sajalah saya bisa melanjutkan ke S3 dulu itu berkat dukungan dari teman-teman di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri. Waktu itu masih Sekolah Tinggi Agama Islam. Sekarang mereka udah Institut Agama Islam Negeri. Nah, umumnya yang mengajar di situ ya teman-teman bahkan satu rumah dengan saya waktu kuliah di Kuala Lumpur ya. Kami sering berdiskusi lah mengenai kebudayaan Dayak ini ya. Ada juga yang meneliti tentang jimat-jimat orang Dayak, meneliti perdukunan. Wah, menarik ya. Itu tadi peluang itu. Sekarang bicara peluang. Pertama karena orang Dayak masih meyakini itu, berarti ini adalah peluang. Terutama bagaimana mereka bisa menjaga alam segala macam. Kemudian sekarang ini ramuan obat mulai bernilai ekonomi. Kalau Anda pernah ke Sanggau melalui jalan Trans Kalimantan, pasti Anda melewati pasar rakyat yang di Gunung Benuah itu. Di sana sekarang mulai banyak dijual akar-akar bajakah itu, ya, akar-akar yang bisa dipakai untuk ramuan obat. Ya, saya sering lewat di situ dan beberapa kali membeli juga, ya. Karena dulu katanya terutama temuan penelitian yang di Palangkaraya itu loh. Jadi membuat akar bejakah itu menjadi bernilai ekonomi. Tapi terus terang saja ancamannya juga tinggi saat ini ya. Seperti video yang telah saya share itu, di mana-mana hutan telah menjadi kebun sawit. Di mana-mana. Apalagi Anda pergi ke jalur menuju ke Tapang, ya, menuju di daerah Kabupaten Sanggau, Sekadau, banyak sekali kawasan hutan yang hilang. Tinggal tersisa di gunung-gunung saja lagi. Nah, hilangnya hutan itu sebetulnya sangat serius dampaknya terhadap pengobatan tradisional itu. Karena beberapa jenis tumbuhan obat ikut terbakar, ikut hilang, ya. Sekarang memang ada upaya menanam tanaman itu. Tapi ada tanaman yang tidak bisa juga dengan mudah ditanam di pekarangan. Dia memang habitatnya itu di hutan, ya. Jadi akhirnya dicari yang mirip-mirip. Tapi katanya khasiatnya tidak terlalu bagus, ya. Tapi katanya daripada tidak ada lebih baik ada. Makanya tiada rotan akar pun berguna itu menjadi sesuatu yang pas sekarang ini, ya. Nah, ini yang mungkin membuat kalian pusing lagi, tapi karena kalian sedang belajar ya jangan pusing lah. Saya terus terang pengalaman kuliah di Malaysia itu tugas yang diberikan dosen itu ternyata berguna ketika saya menulis disertasi. Ya, jadi rupanya tugas dari dosen itu cara dia untuk saya mendapatkan banyak pengetahuan yang saya cari sendiri, tapi dituntun oleh dosen itu. Ada yang dia carikan, ada juga kita yang disuruh mencari. Nah, kali ini saya yang mencarikan kalian. Ya, saya sudah dapat 7 jurnal dari 7 suku. Saya ingin kalian membuat review untuk 5 jurnal saja, ya. Tapi kalau ada waktu mengerjakan 2 sisanya, saya kasih bonus nilai nanti, ya. 5 jurnal. Isi review itu tentang khasiat obat dan jenis penyakit, khasiat tanaman obat ya, tanaman yang berkhasiat obat itu dan jenis penyakit yang disembuhkannya pada berbagai suku tadi itu. Cara mereview itu saya kira kalian sudah tahu ya. Satu jurnal itu cukup 1 halaman itu udah cukup itu. Ya, mulai dengan menyebut nama orang yang menulisnya ya. Jadi
bisa menulis bisa memulai dengan menulis nama orang, bisa memulai dengan menulis judul jurnal orang itu. Ya, jadi judul jurnal, nama orang, kemudian lokasi, kemudian di lokasi itu dia menemukan beberapa jenis tanaman, lalu jenis penyakit yang bisa disembuhkan, lalu bagaimana mereka mempertahankan atau melestarikannya. Karena pengetahuan itu jika tidak dilestarikan juga tidak terlalu berguna. Ya. Jadi komponennya komponen itu aja. Waktu S1 kan kalian pernah membuat abstrak waktu menulis skripsi kan ya. Nah, jadi review itu caranya seperti menulis abstrak itu, tetapi tentu lebih banyak. Kalau abstrak itu kan paling 200 kata ya, atau maksimal 3/4 halaman. Nah, kalau ini bisa 1 halaman atau lebih setiap jurnal itu. Ya. Baik, jadi itu saja presentasi saya pada pagi ini. Silahkan kalian buka videonya dan kita bisa berdiskusi. Rasanya kok kalau mengajar tuh hanya ngelihat nama-nama aja rasa tidak mengajar gitu. Rasa melihat robot. Jadi perlu juga melihat wajah-wajah kalian tuh. Silahkan, mudah-mudahan ada pertanyaan. Saya sangat berharap ada pertanyaan. Semoga suara saya cukup terdengar jelas. Oke. Pak, izin bertanya, Pak. Silakan. Oke, perkenalkan nama saya Safira, Pak. Jadi yang ingin saya tanyakan, mungkin agak sedikit keluar dari topik hari ini ya, Pak. Ya. Nah, seperti video yang Bapak share tadi malam, itu kan hutan udah banyak yang habis ya, Pak. Jadi potensi tanaman obat juga menurun drastis kan. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah adat suku Dayak itu tidak cukup kuat lagi untuk menahan perusahaan masuk, Pak? Contoh di sini adalah perusahaan sawit, sehingga banyak hutan-hutan yang dulunya jadi pusatnya orang-orang Dayak jadi tergerus sama sawit dan bahkan menimbulkan konflik-konflik antar sesama dan sebagainya. Nah, kemudian yang ingin saya tanyakan lagi, udah itu dulu deh, Pak. Jadi apakah adatnya udah tidak cukup kuat untuk menahan perusahaan itu masuk gitu, Pak? Baik, langsung saya jawab saja ya. Pertanyaannya itu sangat mendalam ya. Apakah adat Dayak itu tidak cukup mampu menahan lajunya pembabatan hutan? Kira-kira seperti itu ya, Safira ya. Ya awalnya sih jika hanya dengan cara-cara biasanya masih cukup mampu. Tapi kalau sudah melibatkan kekuasaan ya, intimidasi, itu orang Dayak juga tidak kuat ya. Adat mereka tidak bisa sembarangan dipraktekkan ya. Jadi memang adat orang Dayak tuh, tapi ini kaitannya dengan perang atau kaitannya dengan konflik ya. Mereka bisa menggunakan adat itu, tapi kaitannya dengan menebang pohon itu kan memang dia kebutuhan manusia, tetapi dia bukan manusia, dia bukan orang Dayak gitu loh. Jadi tidak ke sana itunya adat itu. Yang orang Dayak minta sekarang itu adalah tempat-tempat keramat agar tetap dipertahankan. Mengapa? Karena sekarang ini tanaman-tanaman obat itu akhirnya hanya bisa didapatkan di tempat-tempat keramat itu. Maka tempat keramat itu boleh dikatakan jantung pertahanan kearifan lokal orang Dayak. Ya, dia memang dijadikan keramat karena punya daya magis ya. Mungkin di situ ada batu besar, ada pohon besar,
atau hulu sungai atau sumber mata air ya. Orang Dayak sangat menjaga kawasan seperti itu, dan agar pihak luar tidak dengan mudah menghancurkannya, maka biasanya mereka buat di situ tempat-tempat ritual keagamaan lokal ya, disebut tempat keramat. Disitulah kemudian berbagai jenis tanaman obat masih bisa ditemukan. Bahkan di beberapa kampung tempat-tempat keramat itu ditanami sekarang ya, di jumlah jumlah pohonnya, jumlah jenis pohonnya itu ditambah. Ada yang menanam pohon-pohon tertentu, menanam tanaman obat ya. Jadi itulah yang bisa dilakukan orang Dayak sekarang, mempertahankan keanekaragaman hayati tanaman obat. Kira-kira itu yang saya bisa sampaikan, Safira. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Izin Pak. Ya, silakan. Perkenalkan saya Bima Zahari, jadi menanyakan mengenai kalau di kedokteran itu untuk melakukan suatu pengobatan kami dituntut untuk ikut yang namanya SOP atau prosedur operasi standar gitu kan. Jadi di pengobatan Daya itu gimana Pak? Apakah ada panduan secara resminya atau bagaimana untuk standar prosedurnya? Seperti itu. Ya, luar biasa Bima. Jadi apa yang Anda tanyakan itu sangat sangat penting untuk diketahui juga, walaupun orang di kampung itu tidak mengenal sebutan SOP ya, standar operasional prosedur, tapi mereka sebetulnya punya juga, hanya tidak tertulis ya, tidak tertulis. Jadi kalau mereka mau ambil tanaman obat ke hutan, mereka waktu perginya itu melihat jam dan hari ya. Jadi kebetulan Pak tua saya, abang dari ibu saya itu punya keahlian untuk beberapa jenis obat ya. Namun sayang sekali beliau sudah meninggal 2 tahun lalu. Saya tahu betul ketika ada orang yang pesan obat kepada dia, tidak bisa pada hari itu juga obat itu ada. Jadi dia mohon tunggu dulu, tunggu jamnya. Jadi biasanya komunikasi dulu dari sini, dari Pontianak, mau akan ambil obat sekian banyak. Nanti dia coba atur. Mengapa dia melakukan itu? Pertama, memang dari sistem kepercayaan yang dia pakai, ternyata tanaman itu juga punya darah ya. Kalau dianalogikan kita di manusia itu, nah darahnya itu, darah tanaman itu hanya jam-jam tertentu yang membawa kandungan-kandungan tertentu. Itu dari hasil saya diskusi dengan beliau ya. Jadi kalau sembarang ambil, bisa jadi darahnya itu sudah enggak ke atas lagi, mungkin udah turun ke bawah atau apa. Nah, jadi yang seperti itu yang tentunya penting dipahami ya. Banyak orang mengambil akar bajakah semau-mau dia. Dia eksploitasi habis-habisan karena ekonomi, dan ternyata setelah jadi ramuan khasiatnya tidak terlalu bagus. Saya meyakini mengapa menjadi tidak terlalu bagus, itu pasti cara dia mengambilnya tidak menggunakan SOP yang berlaku di masyarakat itu sendiri ya. Karena orang Dayak itu walaupun dia tidak punya SOP seperti kedokteran ya, seperti dokter, mereka juga punya aturan. Jadi lebih kepada aturan sih ya, bukan SOP yang seperti kita di kedokteran atau di mana-mana gitu. Cuman mereka ada pantang larangnya juga ya. Jadi orang yang
mengambil obat itu juga dia ada pantang larang, dia tidak boleh ini sebelum mengambil obat itu, tidak boleh itu sebelum. Nah, saya kira itu mendekati SOP-nya gaya modern lah ya, si Bima ya. Itu sih kalau orang menggunakan betul-betul tradisi, Bima. Cuman kan sekarang gara-gara obat tradisional itu bernilai ekonomi, udah dibuat seperti apa, boleh dikatakan udah pokoknya dapat aja lah. Seperti itu. Ada lagi? Izin bertanya, Pak. Silakan. Saya Tupa, mau nanya. Kan kalau dalam praktik kedokteran itu, waktu kita udah sampai ke pasien, edukasi itu kan salah satu hal yang penting. Nah, untuk pengobatan tradisional ini kan pasti mereka ada upaya untuk melestarikan pengobatan tradisional Dayak ini kan, Pak. Nah, saya mau nanya, apakah masih mungkin praktisi-praktisi kesehatan, misalnya dokter itu memberikan edukasi ke mereka, misalnya dalam pengobatan luka itu kan harus steril. Sedangkan pengobatan tradisional itu yang mungkin tidak sesteril yang di rumah sakit. Itu apakah masih mungkin praktisi kesehatan itu memberikan edukasi ke pemberi pengobatan tradisional itu? Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Tupa Julita Tampu Bolon. Pertanyaan Anda baik sekali. Terus terang saja memang praktek perdukunan itu kalau saya melihat ya jarang, boleh dikatakan tidak higienis lah ya. Saya juga salah satu kritikan terhadap hal itu menggunakan pendekatan kesehatan. Maka kadang-kadang beberapa ritual yang dijalankan itu kadang-kadang saya tidak berani mendekat juga, takutnya lalu malah kita tertular penyakit atau apa gitu kan. Nah, memang ini salah satu kelemahan dari praktek kebudayaan Dayak itu ya. Bukan hanya di pengobatan ya, misalnya minum tuak aja lah, minum tuak di dalam satu tempayan, disedot bersama-sama gitu. Sedotannya memang ada 4 atau 5 di atas di tempayan itu. Tapi disedot rame-rame gitu. Saya nggak kuat seperti itu. Saya nggak kuat. Saya biasanya kalau menghadiri upacara besar, kadang-kadang ya harus menggunakan trik-trik tertentu ya supaya saya tidak nggak mampulah, prinsipnya nggak mampulah makan minum bersama dalam satu tempayan itu. Nah, dalam pengobatan tradisional juga kondisi begitu itu ditemukan. Apakah bisa diedukasi oleh orang kesehatan? Nah, itulah sekarang yang dikembangkan di beberapa daerah ya. Saya kebetulan dari Kabupaten Landak ya. Kebetulan juga bupatinya sekarang ini kan dokter ya. Rajin keluar masuk kampung. Salah satu yang sering saya dengar dia katakan dengan orang kampung dan orang kampung bercerita bagaimana agar ketika dukun beranak mempraktekkan proses membantu persalinan itu juga menggunakan semacam SOP kesehatan gitulah ya. Jadi di puskesmas pembantu itu juga mereka antara lain melakukan edukasi ya, edukasi, dan orang Dayak itu welcome ya. Jadi dukun-dukun itu welcome dengan edukasi itu. Artinya tidak ada resistensi atau penentangan. Maka kalau kalian nanti bertugas di kampung-kampung Dayak misalnya, tidak perlu ragu-ragu untuk melakukan edukasi ya. Contoh kasus, mereka memotong tali pusat bayi itu kan pakai bambu. Jadi bambu yang kulit bambu itu kan disayat itu kan tajam sekali kan. Nah, mereka menggunakan itu untuk memotong tali pusat. Dan kalau itu tidak steril bisa jadi bengkak, pusat bayi itu jadi bengkak gitu loh. Ya, bahkan kadang-kadang berujung kepada kematian bayi. Nah, melalui proses edukasi sekarang para dukun beranak itu juga banyak yang sudah mengikuti pelatihan bagaimana membantu persalinan di kampung, tetapi selain menggunakan ilmunya
dukun di kampung, ya, juga menggunakan cara-cara yang benar secara kesehatan. Jadi di mix gitu, Tampu Bolon. Bisa? Oke, ada lagi? Cukup jelas kah? Jelas, Pak. Ya, makasih. Ada lagi? Silahkan kalau ada lagi, atau masih mungkin ada yang belum sarapan kali, karena ini masih terlalu pagi kali. Karena waktu kuliah kita ini berdekatan kemarin dan hari ini, jadi memang cukup berat juga bagi kalian ya. Tapi saya untuk tugas itu memberi waktu cukup panjang ya, jadi kalian baca dan kumpulkan tanggal 31 Oktober lah. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, nanti dengan membaca jurnal-jurnal itu kalian, saya harap punya gambaran tentang keberagaman orang Dayak lah. Ya, hanya memang orang Dayak itu untuk konteks kita di Kalbar ini yang masuk Islam itu lalu menyebut dirinya Melayu. Padahal dari penelitian saya ketika menyusun disertasi S3 itu Melayu di Kalbar itu boleh dikatakan 99% itu adalah orang Dayak. Orang Dayak yang beragama Islam. Terutama yang saya tahu, saya meneliti di Kabupaten Sambas itu orang Dayak Salako namanya, ya, orang Dayak Salako. Orang Dayak Salako itu sekarang banyak ditemukan di daerah Lundu, Sarawak, Malaysia. Ya, hanya di sana mereka masuk rumpun Bidayuh. Rumpun Bidayuh. Nah, itu ada jurnal tentang tanaman obat pada masyarakat Bidayuh di kawasan Bau, ya, di kawasan, nama tempat itu Bau, ya. Nah, saya penelitian di sana waktu itu menelusuri jejak orang Salako itu, kan kalau Anda ke Sambas ada namanya Selakau. Kenal ya, yang biasa ke Sambas atau yang orang Sambas ada nama kecamatan Selakau. Itu ada sungai Selakau. Nah, Selakau itu sebetulnya Salako. Awalnya itu Salako, cuman dia dijadikan bahasa Indonesia, diindonesiakan menjadi Selakau. Ya, kayak Sanggo, Sanggau, ya, Sanggo awalnya Sanggo, diindonesiakan menjadi Sanggau. Banyak daerah di Kalbar seperti itu. Nah, Sungai Selako itu dihuni oleh orang Dayak Salako. Tetapi sebagian besar, khususnya yang ada di kawasan Indonesia itu semuanya menjadi atau memeluk agama Islam. Ya, di Selako saya hanya menemukan satu keluarga yang tidak memeluk Islam, tapi dah tua. Ya, tapi dia juga tidak beragama apapun. Ya, mudah-mudahan dia masih hidup. Saya belum bertemu lagi. Ya, dia tidak mau beragama apapun. Dia tetap beragama nenek moyang. Ya, dia Islam enggak, Kristen tidak, Hindu enggak, gitu kan. Jadi ada orang-orang Dayak yang seperti itu. Ya, jadi luar biasa memang keberagaman orang Dayak itu. Ya, termasuk pengetahuan obatnya. Ya. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada, saya kira agar menghemat paket Zoom juga, ya, kita akhiri saja pertemuan kita. Terima kasih atas kesediaan untuk saya ajar, ya, masuk ke dalam ruang kelas Zoom ini, ya, dan berharap bertemu lagi nanti. Karena ini adalah perkuliahan, saya sangat berharap kalian betul-betul selesai kuliah nanti tepat waktu, ya, menjadi dokter yang baik. Mudah-mudahan bertemu dalam kehidupan yang nyata, ya, karena pandemi ini membuat kita cuma bertemu dengan cara seperti ini.
Ya, padahal ingin juga bertemu langsung gitu. Ya. Jadi itu saja, dan untuk memahami dengan baik kebudayaan Dayak, jika ada kesempatan dan ada kuota internet atau sedang berada di kawasan WiFi yang gratis, bolehlah mampir ke YouTube saya. Ya. Iklan dilewati saja, karena iklan itu enggak saya duga-duga juga. Jadi kalian lewati saja, yang penting dapat infonya lah, ya, dapat infonya. Ya kebetulan saya cukup banyak aktivitas juga, ya, dan biasanya aktivitas penting saya rekam lalu saya YouTube-kan. Termasuklah semua perkuliahan seperti ini. Ya. Jadi saya mengajar di mana-mana itu ada dokumentasinya. Dan saya sering dihubungi mahasiswa yang dari Papua dan Toraja yang jauh-jauh, karena mereka enggak bisa tepat waktu kuliah tuh. Ya, biasanya kalau Papua jam segini udah terlalu siang bagi dia. Kita kuliah sore udah malam bagi dia, ya. Jadi dia bilang rekaman kuliah melalui YouTube Bapak itu membantu sekali katanya. Ya terima kasihlah saya bilang. Lalu dia buat pertanyaan di YouTube itu. Ya kalian juga jika ada pertanyaan atau ada sesuatu, ya bolehlah disampaikan juga di YouTube itu nantinya atau kapan-kapan saja, ya. Dan tujuan utama saya membuat YouTube itu sebetulnya agar bisa memberi perkuliahan dengan baik. Ya, itu saya mulai bulan Maret 2020 kemarin. Jadi pas masa pandemi itu, ya. Hanya karena cukup aktif jadi enggak tahu lalu dapat iklan pula. Baik, demikian saja. Masih ada lagi kah yang mau tanyakan? Cukup? Ada yang mau komentar? Cukup? Izin Pak, bertanya lagi untuk tugas, nanti dikumpulkan di mana ya Pak? Apakah melalui email atau melalui Google Classroom? Saya sebetulnya senangnya kalau menggunakan email. Nanti email saya akan sampaikan. Dengan siapa? Sapira kah yang ketua kelas yang biasa kontak saya itu? Bukan Pak, Anindita. Anin Pak. Mana orangnya? Saya Pak. Saya munculkan dulu ya. Mana dia orangnya? Saya Pak. Oh ya. Oke, terima kasih. Nanti saya sampaikan alamat emailnya ya, Anindita ya. Iya Pak. Baik, makasih ya. Makasih Pak. Yuk. Oke, jadi saya kira demikian saja kuliah kita hari ini. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf. Ada 2 lembar rupanya ini pertemuan ya. Karena ada satunya juga ya ini. Ya, mohon maaf jika apa yang saya sampaikan, kata-kata yang saya berikan itu kurang begitu berkenan. Tapi gaya saya memberi kuliah di mana-mana ya begini inilah. Ya, tidak ada maksud yang negatif atau apapun. Jadi kalau saya menyebut dari sisi etnisitas ya begitulah adanya ya. Saya kira demikian saja perkuliahan kita hari ini dan mudah-mudahan bisa bertemu lagi. Sampai jumpa. Oke ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya. Apa kita screenshot dulu ya untuk dokumen ya. Coba dimunculkan semuanya dulu beberapa detik. Saya mau screenshot. Print screen. Munculkan dulu wajah-wajah yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng itu. Ya. Muhammad Alif mana tuh nggak muncul videonya? Itu dia. Restu Saputra, Anissa, Indah Amelia, Arif Humairo, Kalilia Dilo. Ya. Muncul semua dulu. Ya. Muncul. Sekarang saya print screen ya. Halaman 1 sudah. Sekarang halaman 2
Ada Monika Lim, ada Taupan, Alisa Rizky, Dewi Ayu Dahlia. Oke, saya print screen. Oke, demikian saja. Terima kasih ya.